Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, di tengah tumpukan sampah yang menjadi persoalan di berbagai wilayah di Jabodetabek, ada sebuah rumah di kota Bekasi yang justru menunjukkan cerita yang berbeda. Ya, jadi melalui Yayasan Lingkungan Rumah Sopan, hunian ini berhasil menerapkan konsep nol sampah dan menjadi inspirasi gaya hidup ramah lingkungan selama puluhan tahun. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Robi Pratama dalam segmen Cerita Pagi. Rumah merupakan awal dari aktivitas manusia. Dari rumah, semua kebaikan bisa tumbuh. Termasuk juga cara kita dalam berusaha untuk mengelola masalah sampah. Nah, saat ini saya lagi ada di Rumah Sopan, di mana organisasi Rumah Sopan ini sudah berdiri sejak 36 tahun yang lalu. Rumah Sopan ini merupakan rumah penghasil nol sampah setiap harinya. Apa itu sebenarnya Rumah Sopan dan apa saja kegiatan yang ada di sini? Langsung saja yuk ikuti keseruannya bareng sama saya. Di kawasan Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, seorang pegiat lingkungan bernama Sony Teguh Trilaksono menyulap tempat tinggalnya menjadi hunian ramah lingkungan yang dikenal dengan nama Rumah Sopan. Selain menjadi kediaman pribadi, rumah ini juga difungsikan sebagai rumah contoh untuk kegiatan pembinaan yayasan. Berawal dari aktivitas bersama komunitasnya, Sony mengajak anggotanya untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dari rumah. Dibangun di atas lahan seluas sekitar 1.400 meter persegi, Rumah Sopan memiliki pekarangan luas yang dipenuhi beragam jenis tanaman. Lebih dari 400 tanaman tumbuh di kawasan ini, mulai dari tanaman buah, sayur, tanaman obat, hingga tanaman penyerap polusi. Di sini selain juga suasananya yang asri, ternyata lagi ada kegiatan nih sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Nah, untuk mengetahui ini sebenarnya lagi pada ngapain ya, langsung saja kita samperin ya pemiliknya di sini. Halo Pak Sony, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Rona? Wah, semangat sekali ya Pak ya. Wah, ini karena ibu-ibunya juga luar biasa, ingin tahu tentang bagaimana ngelola sampah rumah tangga. Jadi saya juga ikut semangat. Gimana Mbak? Nah ini Pak, ini kita lagi ngapain sih Pak sebenarnya? Begini. Kita saat ini sedang punya permasalahan besar, yaitu darurat sampah, terutama sampah-sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu 62% adalah sampah organik dapur. Nah, kami mengajarkan atau memberikan fasilitasi tentang bagaimana cara ngelola sampah dapur yang begitu bermasalah. Biopori itu apa? Biopori untuk mengkomposkan secara alamiah sampah-sampah dapur kita. Lihat, kita situ ada, ya, ibu-ibu ini sedang memasukkan. Bu, ayo Bu, masukin Bu. Ya. Pak, kegunaan dari lubang biopori ini sebenarnya apa sih Pak? Lubang biopori ini fungsinya satu adalah aslinya untuk peresapan air dari hujan ya. Hujan itu airnya bisa langsung mudah terserap ke dalam tanah. Itu pertama. Yang kedua, kita kembangkan untuk pengkomposter, artinya membuat kompos melalui alamiah ya. Dan inilah yang membuat tanah itu jadi subur. Nah, kita udah ada di Bangkokom Rumah Sopan di sini ya. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung aja tanya-tanya sama Pak Sony ya Pak ya. Ya. Nah Pak, ini sebenarnya bedanya sama yang lubang biopori tadi apa sih Pak? Ini ukurannya besar karena ini komunal. Komunal itu 5 rumah bisa pakai satu ini. Kalau tadi kan satu rumah ya, sedikit karena ini cukup besar volumenya. Ini kedalamannya 2 meter, lebarnya 40 kali 40. Jadi ini bisa menampung sekitar 2-3 ton sampah organik. Ini kita masukkan ke sini. Masukkan. Ya. Tuh. Udah hancurkan. Oke. Harus dihancurkan ya. Nah Pak, kan saya tadi penasaran ya Pak, di sana ada kayak tumbuhan hasil dari kompos, dikasih kompos iya. gitu Pak. Boleh ditunjukin nggak sih Pak, mungkin kita ke sana kali. Rindang ya ternyata di halaman belakang. Nah, ini contoh nih ya. Oh wow. Ini kalau ibu-ibu lihat ini pasti tuh nggak tahu ya. Nih. Ini rukem namanya nih. Gohok. Gohok ya. Ini lihat ya. Ini saya makan. Manis. Manis ya Pak ya? Ini saya belum nyobain nggak ya Pak ya? Coba boleh. Oke, itu ada yang matang ternyata di sini pemirsa. Oke. Manis ini, Pak. Coba. Iya. Kita coba yuk, kita coba ya Pak ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dimakan semuanya, semuanya. Roma ambilin. Wah, Ya. Wah, kan? panen tiap berapa lama? Ini kita panen bisa 3 bulanan dah kira-kira. Pak, untuk hasil nih Pak, hasil dari sampah-sampah yang udah diolah, itu kan mungkin biasanya ada yang bisa bernilai ekonomis ya Pak, boleh dilihatin nggak sih Pak ada apa aja?
Kalau kita mau rajin, kita bikin dompet seperti ini. Ini nilai ekonomisnya tinggi juga nih, dompet seperti ini, ya. Oke. Warnanya bisa senada gitu ya Pak ya? Ini kita memang kenapa jadi mahal? Karena kita cari mereknya sama nih. Tapi kalau EcoBrick nggak perlu sama, karena ini campur-campur kan. Nah, yang cukup menarik adalah ini. Ini adalah rangkaian daripada Oh, ini tikar ya Pak ya? tikar. Nah, jadi sisa kopi. Nah berarti ini kalau melihat dari instruksi gubernur nih Pak, Ya. nomor 5 kemarin ya Pak tahun 2026 itu gimana sih Pak sebagai pegiat lingkungan Bapak melihat hal ini? Saya kira kami jujur aja berterima kasih kepada Pak Gubernur nih. Karena Pak Gubernur DKI ini begitu kasih kita masukan responnya cepat ya. Karena benar saja peran masyarakat itu sangat penting Mbak. Peran sangat penting dan kembali lagi nggak bisa pemerintah jalan sendiri, nggak bisa. Itu harus melibatkan masyarakat. Nah, instruksi gubernur itu sebetulnya bukan kaitannya dengan undang-undang. Kalau saya baca itu adalah kedaruratan sampah. Karena sudah darurat di Jakarta, maka wajib semuanya memilah. Sampahnya dari Jakarta tapi dibuang ke Bekasi. Dampaknya ke kita. Nah, dengan adanya pemilahan, maka yang masuk ke Bantar Gebang hanya residunya. Para peserta workshop lingkungan yang hadir mengaku terbantu dengan adanya rumah sopan ini. Mereka datang dari Jakarta Timur untuk belajar lebih jauh bagaimana mengolah sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Mereka juga setuju dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar para warga memilah sampah langsung dari rumah. Kita di sini mengemban masukan-masukan ilmunya tentang pilah sampah. Ya, memang kita tujuannya memang kan lagi booming ya di Jakarta Timur khususnya Pondok Bambu itu untuk pilah sampah. Nah di situ kita mendapatkan ilmu dari rumah sopan ini banyak sekali. Kita mendukung dengan instruksi gubernur untuk pilah sampah. Ya, tapi ini di sini saya meminta ya pihak pemerintah kalau bisa kita nih warga tuh khususnya nih LH nih ya. Kita nih kurang banget nih untuk tempat sampah yang dikirim ke kita. Kebetulan kami di RW kami merancang suatu unit pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat. Alhamdulillah bisa ketemu dan bisa belajar banyak dari Prof. Sony terkait dengan pengolahan sampah di rumah sopan ini. Nah, itu tadi keseruan kita berkunjung ke rumah sopan. Kita juga bisa melihat gimana cara untuk memasukkan sampah-sampah ke lubang biopori, kemudian ke bunkernya, dan kita melihat kompos juga dan lain sebagainya. Ini juga sejalan dengan Ingub atau instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 untuk memilah sampah langsung dari sumbernya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rona Marina, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.